Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, Allah membuka pintu pengenalan dengan sebuah ayat yang agung. Di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah nama-nama yang paling indah, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 180. Saudara-saudaraku, seakan Allah berkata kepada manusia, kenalilah aku melalui nama-namaku yang agung. Karena di setiap nama Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya untuk diketahui, tetapi juga untuk dirasakan oleh manusia. Dan di antara nama itu ada satu nama yang menjadi tempat pulang bagi hati yang sedang lelah, yaitu Ar-Rahman. Hamba-hamba Allah, hidup kita manusia sering terlihat biasa dari luar, nampaknya tidak ada masalah apa-apa. Tetapi di dalam, setiap manusia membawa tangis yang tidak terdengar oleh telinga. Tidak ada yang tahu. Ada luka yang disimpan rapi di dalam dadanya. Bahkan ada rindu dalam hati yang tidak sampai. Ada doa yang masih menggantung, karena yang berdoa masih menunggu pengabulan atau jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar tersenyum, tapi kita tidak pernah berhenti merasa rapuh. Dan di titik yang paling sunyi itulah nama Ar-Rahman turun seperti sebuah pelukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim, yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, yang artinya yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kita masih hidup hari ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih bersedia menyayangi kita. Hamba-hamba Allah, jika hidup ditimbang dengan amal kita, kita ini sudah runtuh lama. Tetapi hidup itu ditopang oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang mendahului dosa. Rahmat yang lebih besar dari kesalahan kita manusia. Rahmat yang tidak pernah lelah memberi kesempatan kepada hambanya untuk kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, rahmatku meliputi segala sesuatu. Dikatakan di sini segala sesuatu, termasuk masa lalu yang membuat kita malu. Kita tahu semua orang punya masa lalu. Juga termasuk malam-malam yang ketika kita jauh dari Allah. Termasuk air mata yang kita sembunyikan dari pandangan teman-teman kita, dari pandangan keluarga kita. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun dengan kita tidak tahu kapan kita meneteskan air mata. Rahmat Allah tidak pernah pergi meski kita pergi, tidak pernah jauh meski kita menjauh. Ar-Rahman tetap menunggu hamba-hambanya. Saudara-saudaraku yang dicintai karena Allah, kadang kita keras kepada diri sendiri. Kita menghukum hati kita lebih berat daripada Allah menghukum kita. Kita berkata, aku sudah terlalu rusak.
padahal Allah memanggil dengan lembut kepada hambanya. Lihat dalam firman-Nya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ini sebuah ayat yang sangat dalam. Mari kita perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memanggil hambaku. Bahkan saat kita jauh dari Allah, saat kita bersalah, saat kita berdosa, kita tetap miliknya. Kita tetap milik Allah. Dipanggilnya dengan kalimat, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Saudaraku, tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk kembali. Tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah. Artinya, sebesar apapun dosa manusia, lebih besar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin tangis yang kita tahan selama ini adalah pintu yang sedang dibuka oleh Allah. Karena tangis di hadapan Ar-Rahman itu tidak akan pernah sia-sia. Tangis itu adalah doa. Tangis itu adalah pengakuan. Tangis itu jalan pulang menuju kepada Allah. Dan tangis itu adalah sebuah kejujuran atas dirinya yang merasa bersalah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Orang-orang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, orang-orang yang mempunyai sifat penyayang kepada semua makhluk Allah, maka ia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah lembut. Karena setiap manusia sedang berjalan sambil membawa luka. Orang yang kita temui hari ini, mungkin ia sedang berjuang agar tidak hancur hidupnya, agar tidak hancur masa depannya. Dan satu kebaikan kecil yang kita lakukan bisa menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, jika ada kesempatan berbuat baik untuk orang lain, jangan menunggu waktu. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Hamba-hamba Allah, kadang Allah tidak langsung mengangkat beban kita. Untuk apa? Kenapa? Agar kita belajar meletakkannya di hadapannya. Kadang Allah membuat kita merasa sendirian, merasa tidak ada yang membantu, merasa tidak ada yang peduli. Itu agar kita sadar bahwa selama ini kita tidak pernah benar-benar sendiri. Saat semua pintu manusia tertutup, saudara, teman, keluarga, kenalan di mana-mana, tidak memberikan ruang dan bantuan. Ingat, pintu Ar-Rahman terbuka paling lebar untuk hambanya. Jika malam ini hati terasa berat, angkat tangan meski gemetar. Katakan dengan pelan, ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku takut. Ya Allah, aku kembali kepadamu. Dan tidak ada satu kalimat pun yang jatuh sia-sia di hadapan Allah. Hamba-hamba Allah, kita mungkin tidak selalu dicintai manusia. Karena manusia punya batasan-batasan. Tapi kita selalu dicintai Allah. Dan itu cukup, sangat cukup untuk bangkit lagi. Semoga nama Ar-Rahman menyentuh hati yang paling luka, menenangkan tangis yang paling dalam. Dan saat kita pulang nanti, semoga kita dipanggil, wahai jiwa yang tenang, kembalilah,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ya Rahman, jika kami jatuh, angkat kami. Jika kami hilang, temukan kami. Jika kami jauh, tarik kami untuk pulang kembali dekat. Dan jangan biarkan kami hidup satu detik pun tanpa rahmat-Mu, ya Rahman, ya Rahim. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.